Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di materi KD 3.4 yaitu pemangkasan layer ya. Ibu telah membahas sebelumnya tentang KD 3.1 tentang pengetahuan pemangkasan atau penerapan peralatan pemangkasan. KD 3.2 yaitu pemangkasan teknik solid. Dan KD 3.3 tentang pemangkasan graduasi. Nah, kali ini Ibu akan membahas atau menjelaskan tentang pemangkasan teknik layer. Ya, baik, kalian sudah siap? Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Nah, KD 3.4 yaitu menerapkan pemangkasan teknik layer. KD 4.4-nya melakukan pemangkasan layer. Tujuannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep pemangkasan layer, kemudian menguraikan teknik pemangkasan layer, dan melakukan pemangkasan teknik layer. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih konsep pemangkasan layer? Nah, seperti teknik-teknik pemangkasan yang sebelumnya, nah, untuk pemangkasan layer ini adalah bentuknya berterap penuh. Artinya terapannya itu menggunakan sudut pengangkatan mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sehingga jatuhnya rambut itu jatuhnya tidak sama. Dia tampak berterap penuh dan bersifat dan memberikan kesan ringan pada hasil penataannya dan bersifat aktif. Kenapa disebut aktif di sini? Bahwa hasil pemangkasan layer atau yang berterap ini adalah itu memberikan kesan cembung dan cekung pada penglihatan kita. Matahari atau cahaya yang masuk ke permukaan rambut yang berterap itu ada yang diserap sehingga memberikan bayangan gelap, ada yang dipantulkan, sebagian dipantulkan. Nah, itu jadi memberikan kesan adanya rambut itu yang bergelombang. Sehingga itu yang disebut dengan bersifat aktif. Ya, perbedaannya yang sangat mencolok adalah dengan sifat permukaan dari pemangkasan solid yang lurus atau rata. Dia memberikan kesan pasif, di mana cahaya yang dipantulkan oleh matahari ke permukaan itu diserap langsung, dipantulkan kembali ke mata kita. Nah, jelas ya. Jadi konsep pemangkasan layer itu adalah teknik pemangkasan berterap penuh dengan sudut pengangkatan 90 sampai 180 derajat, di mana struktur pemangkasannya rambut itu tidak sama. Jadi yang terpanjang kadang-kadang ada di depan dan ada juga yang di belakang, tergantung jenis layernya. Memberikan kesan ringan pada penataannya dan teksturnya bersifat aktif. Ya. Nah, untuk garis section atau misalnya pengambilan teknik pemangkasannya itu berbeda dengan teknik pemangkasan solid atau graduasi. Di sini untuk layer, dia pengambilannya seperti membelah semangka. Kita bilang seperti belah semangka sectionnya itu, berbentuk vertikal. Kita di sini sebagai porus atau sebagai pusat di bagian pusatnya, kemudian membelah rambutnya atau mengambil sectionnya itu seperti kita membelah semangka. Nah, jangan lupa ya bahwa bentuk kepala itu adalah bulat. Jadi kita membuat garis vertikalnya itu tidak seperti lurus-lurus seperti itu. Kita mengikuti bulatan, mengikuti lengkungannya sehingga dia membentuk seperti bulatan. Jadi lebih kecil di atas, lebih lebar di bawah. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi hasil terapan rambut di mana itu tidak sama. Ratanya rambut itu jatuhnya tidak sama, jadi berterap. Nah, ini yang dibilang memberikan kesan yang aktif. Jadi ada yang menonjol, ada yang gelap, ada yang terang. Ya. Nah, kemudian struktur pemangkasannya. Oke. Nah, Ibu jelaskan lagi bahwa pemangkasan layer itu ada dua. Ada increase layer dan satunya lagi adalah uniform layer. Nah, perhatikan dulu yang ini. Struktur pemangkasan increase layer, ya, di sini lebih pendek, yang di puncak daerah depan, kemudian yang ini dibilang di daerah interior, istilahnya, yang dari crown, dari perbagian sini ke bawah itu adalah daerah eksterior. Nah,
Rambut yang terpanjang ada di daerah eksterior. Ya, nah ini menggunakan sudut 180 derajat. Ya, nih lihat penarikan rambutnya dari bawah dibawa ke atas. Ini kalau digambarkan struktur pemangkasannya rambutnya adalah yang terpendek ada di daerah depan atau di daerah interior dan eksterior itu yang terpanjang. Nah, kalau dilihat dari hasil atau foto pada wajah seperti ini, nah lihat-lihat ya, jadi rambutnya berterak penuh, memberikan kesan ringan ya, dan dia bersifat aktif. Ini adalah hasil pemangkasan increase layer ya. Ini sangat bagus untuk rambut pelanggan yang panjang, kemudian yang tebal dia ingin memberikan kesan lebih ringan, lebih tipis ya. Atau misalnya dia yang berbentuk wajah persegi atau bulat, di stylingnya ditata dia mengarah ke depan sehingga menutupi sebagian daripada rahang. Ya. Oke, jelas ya? Nah, kita lanjut sekarang. Kita lihat, nah itu tadi tentang struktur pemangkasan increase layer yang tadi. Ya, ini increase layer. Nah, sekarang masuk kepada struktur pemangkasan uniform layer. Ya. Nah, uniform layer itu struktur pemangkasannya rambut yang di depan sama di belakang itu sama panjangnya. Misalnya, kalau misalnya kita umumnya ini kita bayangkan rambut pria. Ya, rambut pria itu antara di depan sama belakang itu hampir sama panjangnya ya. Misalnya dia 2 cm, 2 cm, 2 cm semua sampai ke sini atau 5 cm ya. Atau lihat hasilnya seperti ini. Nah, ya, rambut pemangkasan rambut wanita yang sangat pendek ini, nah dia menggunakan teknik uniform layer. Oke. Nah, kalau bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini perhatikan ya, sering sekali ini logikanya adalah kita ini kepala dari samping. Kita mengukur dari ini, dari depan, dari dahi, kemudian di puncak yang paling tinggi kepalanya lebih rendah. Itu ditarik garis 90 derajat. Ini sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian titik-titik ini diukur nih ya. Misalnya ini diukur 5 cm, ini 5 cm, ini 5 cm, 5 cm. Nah, ini dihubungkan secara melengkung garisnya. Ya. Oke, jelas ya tentang struktur pemangkasan uniform layer. Nah, perhatikan sekarang gambar berikut. Ini untuk lebih jelasnya lagi, ini adalah uniform layer, ini increase layer. Ya, tentu berarti yang uniform layer itu umumnya untuk rambut yang lebih pendek, increase layer untuk rambut yang panjang melewati bahu, ya. Melewati bahu. Nah, demikian penjelasan tentang pemangkasan teknik layer. Ada yang sudah jelas atau masih belum jelas? Jika ada yang masih belum jelas, silakan kalian ulang lagi menonton video ini atau membaca lebih lengkap lagi tentang buku pemangkasan yang sudah Ibu share ya. Jadi Ibu telah menyusun buku pemangkasan ini lengkap, di dalam isinya ini sudah membahas tentang teknik-teknik pemangkasan solid, graduasi, dan layer ya. Jadi Ibu sudah kirim ke modulnya kepada kalian melalui link yang sudah Ibu berikan di grup chat ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah cobalah melakukan praktik pemangkasan layer pada boneka ya. Kalau selama ini kita belum bisa bertatap muka langsung di sekolah, kalian coba lakukan pemangkasan layer pada boneka mengikuti langkah-langkah seperti gambar ya. Kemudian kirimkan foto hasil pemangkasan melalui link di bawah ini ya. Ibu sudah memberikan folder-folder pengumpulan tugas kalian melalui Google Drive. Baik, demikian penjelasan dari Ibu tentang pemangkasan layer. Semoga dapat dipahami, dan apabila masih ada yang masih mau bertanya atau konsultasi lewat WA chat, silakan. Ibu selalu melayani kalian. Nah, kemudian ini adalah tugasnya. Tugas ini ikuti langkah-langkah ini. Ini salah satu teknik pemangkasan layer. Ada banyak lagi di buku Ibu sudah dijelaskan. Apakah misalnya increase layer dengan penarikan ke atas atau dibawa ke depan. Itu ada tekniknya. Bisa diikuti salah satu dari yang sudah Ibu tuliskan di buku pemangkasan tersebut.
Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata Ibu yang kurang maaf, tidak berkenan, Ibu minta maaf. Selamat siang, selamat belajar. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.